Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat tentunya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan seputar fiber optik. Apa sih itu fiber optik dan struktur dari fiber optik tersebut dan lainnya. Sebelum saya memasuki pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Raihan Ramadan dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Teknik Elektro. Baiklah, kita masuk saja ke pembahasannya. Fiber optik. Apa itu fiber optik? Fiber optik merupakan media transmisi atau pandu gelombang cahaya yang berbentuk silinder. Fiber optik dikembangkan di akhir tahun 1960-an. Fiber optik ini terbuat dari bahan dielektrik berbentuk seperti kaca, dan di dalam fiber inilah energi cahaya yang dibangkitkan oleh sumber cahaya disalurkan sehingga dapat diterima oleh receiver. Struktur fiber optik. Pertama ada core yang terbuat dari bahan plastik atau kaca halus yang merupakan bagian utama atau inti dari fiber optik karena perembatan cahaya terjadi pada bagian ini. Yang kedua ada tab. Pada bagian tab ini di dalamnya terdapat core. Tiga ada kabel. Di dalam kabel tersebut juga terdapat beberapa tab. Yang keempat ada subduct dan duct. Selanjutnya ada jenis-jenis kabel fiber optik. Umumnya terdapat dua jenis kabel fiber optik, yaitu single mode fiber atau multi mode fiber. Single mode fiber atau fiber mode tunggal ialah jenis serat optik yang umumnya digunakan untuk mentransmisikan jarak yang lebih jauh. Fiber model ini memiliki inti yang kecil dan mengirimkan sinar laser inframerah yang memiliki panjang gelombang dari 1300 hingga 1550 nanometer. Yang kedua ada multimode fiber. Multimode fiber atau fiber multimode adalah jenis serat optik yang dirancang khusus untuk mentransmisikan lebih banyak sinar cahaya dalam waktu yang bersamaan, dengan masing-masing sudut pantulan yang sedikit berbeda. Multimode fiber ini pada umumnya digunakan untuk mentransmisikan data pada jangkauan jarak yang relatif dekat. Multifiber ini memiliki inti yang lebih besar dengan ukuran diameter sekitar 62,5 mikron dan mentransmisikan cahaya inframerah yang memiliki panjang gelombang sekitar 850 nanometer hingga 1300 nanometer. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja dari fiber optik ini? Prinsip kerja fiber optik adalah mentransmisikan informasi dalam bentuk gelombang cahaya atau foton. Serat optik menggunakan sinyal cahaya yang telah dikonversikan dari aliran listrik untuk mentransmisikan datanya. Perlu kita sama-sama pahami bahwa sinyal cahaya pada fiber optik tidak dapat bergerak sesuai dengan kecepatan cahayanya. Hal ini disebabkan karena lapisan kaca pada fiber optik yang lebih padat. Sinyal cahaya pada fiber optik ini hanya dapat bergerak sekitar 30% lebih lambat dari kecepatan cahaya. Untuk meningkatkan sinyal sepanjang perjalanannya, transmisi fiber optik kadang-kadang membutuhkan repeater pada interval
jarak tertentu. Reflektor ini digunakan untuk mengubah sinyal optik yang berbentuk cahaya menjadi sinyal listrik dan kemudian memproses sinyal listrik tersebut dan mentransmisikan kembali sinyal optik. Selanjutnya ada aplikasi pada fiber optik, umumnya pada internet. Pada kabel fiber optik ini merengkam sejumlah besar data dengan kecepatan sangat tinggi. Oleh sebab itu, teknologi ini banyak digunakan dalam kabel internet dibandingkan dengan kabel tembaga. Kabel FO kurang besar, lebih ringan, dan lebih fleksibel. Aplikasi selanjutnya terdapat pada TV kabel dan juga pada telefon. Aplikasi fiber optik juga terdapat pada bidang kedokteran. Kabel fiber optik ini banyak digunakan di bidang kedokteran dan penelitian. Komunikasi optik adalah bagian penting dari metode bedah non-intrusif yang dikenal sebagai endoskopi. Dalam aplikasi seperti itu, 1 minit cahaya terang digunakan untuk menerangi area operasi di dalam tubuh sehingga memungkinkan untuk mengurangi jumlah dan ukuran sayatan. Kabel ini juga digunakan dalam penelitian mikroskop dan biomedis. Fiber optik juga digunakan dalam dunia militer dan luar angkasa. Kabel FO dengan tingkat keamanannya yang tinggi yang diperlukan dalam aplikasi militer. Selanjutnya ada keunggulan dari fiber optik. Yang pertama ada lebar bidang yang luas sehingga sanggup menampung informasi yang besar. Yang kedua ada bentuknya yang sangat kecil dan murah. Yang ketiga, tidak terpengaruh oleh medan elektris dan medan magnetis. Yang empat, isyarat dalam kabel terjamin keamanannya. Yang kelima, ada substan sangat rendah sehingga memperkecil jumlah sambungan dan jumlah pengulang. Selanjutnya ada kelemahan serat optik. Yang pertama, sulit untuk membuat terminal pada kabel serat. Yang kedua, ada penyambungan serat harus menggunakan teknik dan ketelitian yang sangat tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.